Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in, masih membahas tentang perkara-perkara yang diharamkan saat ihram. Qala musannifu rahimallahu taala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fi darini amin. Ada di baris terakhir halaman 62. Fayahillu maka halal atau boleh apa menutup mal fidyah bersama dengan fidyah, kiasan dengan mengkiaskan ala wujubiha atas wajibnya fidyah fil halqi di dalam mencukur mal ujri dengan uzur seperti itu. Jadi seseorang ini boleh ya, boleh atau halal menutup kepalanya tetapi dia bayar fidyah. Nah, tapi bolehnya ini karena uzur ya. Seseorang boleh menutup kepalanya karena uzur tetapi dengan membayar fidyah. Dikiaskan seseorang itu boleh mencukur kepalanya karena ada uzur dan ia juga wajib fidyah. Walalubsu muhitin dan tidak haram memakai pakaian yang berjahit in lam yajid sekalipun jika tidak menemukan ia goirahu akan selainnya. Maksudnya pakaian yang tidak berjahit. Wala qadara dan tidak mampu siapa sih man ala tahsilihi atas mendapatkannya goiroh ya. Walau binahwi isti'aratin sekalipun dengan semisal meminjam. Jadi boleh ya atau tidak haram memakai pakaian yang dijahit jika tidak mendapati selainnya. Artinya pakaian ihram tidak menemukan, tidak ada pakaian yang tidak berjahit, tidak menemukan, maka boleh memakai pakaian yang berjahit. Nah, dan orang ini memang tidak mampu untuk mendapatkan pakaian ihram atau pakaian yang tidak berjahit. Sekalipun dengan orang itu meminjam, nggak ada yang minjemin. Nah, pokoknya nggak dapat, maka boleh memakai pakaian yang berjahit. Bikhilafil hibati, berbeda dengan hibah. Nah, li'izomil minnah karena besarnya atau agungnya pemberian. Jadi beda ya. Kalau hibah itu jadi gini maksudnya. Kalau seseorang mendapatkan pinjaman dengan pinjaman itu ya barangnya pakaian yang tidak berjahit. Maka dia ya harus menerimanya. Wajib menerimanya karena pinjaman. Dan haram dia memakai pakaian yang berjahit selama pinjaman itu ada. Nah, berbeda dengan hibah. Kalau hibah, seseorang itu boleh tidak menerimanya, tidak wajib menerimanya. Karena ya besarnya pemberian, agungnya pemberian. Jadi ada rasa balas budi dan sebagainya, maka hibah ini ya tidak wajib untuk menerimanya. Artinya begini, ketika seseorang dihibahkan pakaian yang tidak berjahit, boleh dia menolaknya. Dia boleh memilih pakaian mengenakan pakaian yang tidak berjahit seperti itu. Tapi kalau pinjaman dia wajib menerimanya dan tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Fayahilu maka boleh satul aurati apa menutup aurat bil muhiti dengan sesuatu yang dijahit bila fidyatin tanpa dengan fidyah. Nah, jadi seseorang itu boleh menutup aurat dengan pakaian yang dijahit tanpa wajib fidyah. Ini tentang aurat ya. Nah, tentang aurat. Boleh seseorang menutup aurat dengan sesuatu yang dijahit tanpa bayar fidyah. Kemudian, walubsuhu dan boleh ya. Dan memakainya pakaian yang berjahit, lubsuhu artinya boleh memakai pakaian yang berjahit fi baki badanihi di dalam seluruh badannya, artinya selain aurat. Linahwi lihajatin karena ada keperluan. Nahwi harwin semisalnya panas, au bardin atau dingin, maaf fidyatin bersama dengan fidyah. Nah, tetapi seseorang ya menutup seluruh badannya selain aurat itu juga dibolehkan, tetapi dia bayar fidyah. Nah, beda kalau dia menutup aurat dengan sesuatu yang berjahit, tidak bayar fidyah. Nah, tetapi seseorang ini boleh mengenakan seluruh tubuhnya selain aurat
tetapi bayar fidyah. Wa yahilu dan boleh al-irtida'u, apa mengikat, ya, apa berselendang ya. Wal iltihafu dan berselimut, bil komisi dengan gamis, wal kobai dan jubah. Jadi kalau gamis dan jubah ketika sedang ihram ya tidak boleh dipakai. Tapi untuk diselendangkan atau untuk berselimut maka ini tidak apa-apa, boleh artinya. Kemudian waqtul izari dan mengikat sarung, artinya boleh. Boleh mengikat sarung, wasyadu khaitin dan mengikatkan benang alaihi atasnya izar, lias buta supaya tetap izar. Jadi boleh ya mengikat sarung dan mengikat benang ya di bagian atas sarung agar tidak melorot. Jadi seorang pakai sarung diikat dengan benang atau dipakai gesper, maka ini boleh dalam keadaan ihram. Lawat utoikil kobai, tidak, maksudnya tidak boleh ya, maksudnya haram atau tidak boleh. Lawat utoikil kobai, tidak boleh meletakkan kerah baju jubah ala rokobatihi atas lehernya siman, wa in lam yudakhil, sekalipun tidak memasukkan siapa siman yadahu akan tangannya. Jadi seseorang itu boleh ya meletakkan, maksudnya tidak boleh, haram ya. Seseorang itu tidak boleh meletakkan kerah baju ya jubah ya di lehernya sekalipun tidak memasukkan tangannya. Kenapa ya? Karena ini menyerupai dengan memakai seperti itu. Jadi beratnya tidak bolehlah main-main seperti ini. Nah, kemudian wayah rumu dan haram satrum ro'atin, apa menutupnya perempuan, la rojulin bukan laki-laki, ba'da wajihin pada sebagian wajah, bima dengan perkara yu'adu yang dianggap satiron kepada penutup. Jadi kalau perempuan ya, perempuan haram menutup ya, haram menutup sebagian wajah ya, bukan laki-laki ya. Jadi kepada perempuan ini haram menutupnya perempuan pada bagian wajah dengan apapun yang dianggap sebagai penutup. Kemudian wa fidyatul tika biwahidin, dan adapun fidyah mengerjakannya seseorang ya, mimma dari perkara yahrumu yang haram bil ihrami dengan sebab ihram, ghairul jima'i selain bersetubuh, jabahu syatin ialah menyembelih kambing, mudaziatin yang mencukupi kambing, fil udhiyah di dalam sembelihan atau di dalam berkurban. Jadi fidyah ya, fidyah melanggar salah satu hal yang haram disebabkan ihram selain jima. Ini selain jima, catatannya selain jima, adalah menyembelih kambing yang mencukupi untuk dipakai berkurban. Wahia adapun syatun jaza'atun ialah kambing domba ya berumur 1 tahun, awsaniyatu ma'zin atau kambing kacang yang berumur 2 tahun. Nah ini dia. Nah jadi damnya atau dendanya ini domba yang berumur 1 tahun atau kambing Jawa, kambing kacang yang berumur 2 tahun. Dukun atau bersedekah bisalah sati asuin dengan 3 sok. Nah, dengan 3 sok lisit tatin untuk 6 orang min masakinil haram, dari orang-orang miskin tanah haram, asyamilina yang mencangkup li fuqara'i pada orang-orang fakir, likulli wahidin ialah bagi masing-masing setiap satu, nisfu so'in ialah setengah so'. Jadi ini ada 3 pilihan ya. Ketika seorang melanggar ihram ya, melanggar larangan ihram, yang pertama ya dia dendanya dengan 1 ekor kambing domba yang berumur 1 tahun atau kambing kacang yang berumur 2 tahun, atau dia bersedekah ya, dia berfidyah dengan bersedekah dengan 3 sok kepada 6 orang fakir miskin di tanah haram, artinya masing-masing orang itu setengah sok. Kemudian pilihan yang ketiga, awsaumu salasati ayyam, atau puasa 3 hari, atau berfidyah dengan puasa 3 hari. Kemudian
Pamurtakibul muharrami, maka adapun orang yang mengerjakan perkara yang diharamkan, mukhayyarun, ialah diberi pilihan fil fidyati, di dalam fidyah, bainas salasati al-madhkurati, yang mana di antara tiga yang telah disebutkan. Jadi selain jima ya, seseorang ya misalkan menutup kepala ya, mencukur rambut ya, pakai wangi-wangian misalkan gitu. Nah, maka dia itu ya membayar fidyahnya yang tiga disebutkan tadi, dan dia bebas memilih. Lain halnya dengan jima atau bersetubuh. Nanti ada pembahasannya. Far'un, kita lanjut ke dalam cabang masalah. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.